Kita mulai, Ibu, Bapak, jemaah rahimakumullah. Sambil mungkin mudah-mudahan ada yang masih di perjalanan. Sebelum kita mulai, silahkan dibuka terlebih dahulu surat At-Tin. Surat At-Tin ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu pada ayat yang ke-5, 6, mudah-mudahan selesai sampai yang ke-8. Silahkan juga sahabat-sahabat, jamaah, ibu, bapak yang biasa mengikuti kajian kita di rumahnya masing-masing untuk membuka mushafnya, dan juga tidak lebih penting untuk menyiapkan catatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardh, alimul ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdina lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Alhamdulillah, puji syukur selalu hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan lagi dalam majelis ilmu tafsir Al-Quran melalui kajian kitab Ibnu Katsir. Dan alhamdulillah kita sudah masuk pada poin yang ketiga dari surat At-Tin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat mushafnya pada ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman pada 4 sumpah di 3 ayat pertama, kemudian ayat yang keempatnya juga sudah kita kaji bersama pada pertemuan sebelumnya tentang bagaimana kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmatnya kepada manusia. Allah ciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Beda dengan bagaimana ketika Allah menciptakan makhluk selain manusia. Di sana ada malaikat, kemudian di sana juga ada binatang, ada tumbuhan dan yang lainnya. Tapi manusia dikatakan fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaannya, baik raga maupun jiwa, ya. Dan di sana fi ahsani taqwim, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan di dalam kehidupan manusia berupa kalimatut tauhid, kalimat fitrah, kalimat yang itu menjadikan manusia harganya mahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan manusia-manusia yang lainnya yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat itu, artinya orang-orang kafir, orang munafik, ya, mereka tidak dikatakan fi ahsani taqwim dari sisi ruhnya, ya. Bahkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-55 Allah Subhanahu wa taala katakan, inna syarrad dawabi indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang melata yang paling buruk, yang paling hina
di muka bumi ini adalah orang-orang kafir. Kenapa? Fahum la yu'minun. Dikarenakan mereka ruhiyahnya rusak, tidak beriman. Ya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nah ini, ketika awal penciptaan dalam keadaan fitrah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian seiring waktu karena sebab internal keluarganya yang Yahudi diajarkan Yahudi, Nasrani diajarkan anaknya juga Nasrani, Majusi, Sinto, tahu aliran kepercayaan dan sebagainya, maka bertumbuh kembangnya anak itu juga mengikuti ajaran orang tuanya yang sebelumnya berdasarkan surat ke-7 Al-A'raf ayat yang ke-172 yang kita kaji, bahwasanya semua manusia itu telah menyatakan fitrahnya, tauhidnya, ya, agama yang hanifnya, tidak punya Tuhan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau juga bisa karena sebab yang kedua, eksternal, di mana seseorang, terutama anak masih kecil atau mungkin anak-anak yang sedang sekolah muda, ya, maka di luar sana ini eksternalnya bersama siapa dia berkawan, ya. Kalau berkawannya dengan orang munafik sedikitnya terpengaruhi sehingga kualitas fitrahnya bergeser di situ. Kalau tidak dipertahankan dan dikembangkan kualitas fitrahnya, maka bisa berubah, tidak fi ahsani takwim lagi, tapi bisa tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian karena mereka memilih jalan yang keliru, kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang sangat rendah. Itulah kekafiran, itulah kemunafikan, itulah ada yang agak mending, tidak sampai ekstrim, yaitu kefasikan. Kalau fasik masih bergeser sedikit lah dari fitrahnya gitu. Berbeda kalau sudah masuk pada kemunafikan, nifak akbar ataupun kekafiran, ya, atau kemusyrikan, itu menghancurkan fitrah yang sudah ada, ya. Jamaah rahimakumullah, itu dari sisi makna secara ruhiyah, ya. Kalau secara makna hakikiyah, dalam makna jismiyah, badan, raga, ya. Tsumma radadnahu asfala safilin itu yang sebelumnya diciptakan dengan tegap, ya, mata memandang dari sekian meter itu masih harus, kata orang Sunda, masih harus itu masih jelas, ya. Tangan juga untuk menggenggam masih kuat, ya. Berbicara masih wadih, jelas gitu. Mendengar juga masih harus, masih jelas. Harus itu bahasa Sunda, ya, harus masih jelas gitu, ya. Kemudian kalau sudah tambah usia, di sini kata Ibnu Katsir, kata beliau di sini dikatakan tsumma radadnahu asfala safilin ay ila ardalil umur, ya, dikembalikan ke usia yang senja, usia renta, ya. Manusia tambah usia, ya, berkurang umurnya. Usianya bertambah, ya, akan tetapi umurnya berkurang. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa saja manusia yang kami tambahkan usianya, maka kata Allah, kami kurangi kualitas dari anggota tubuhnya yang Allah titipkan itu. Pendengarannya mulai, ya, mendengung. Ini suara apa? Padahal dekat, ya, Masya Allah, ya. Terus dari kedekatan juga suka begini, lihat, eta saha cenah, eta incu emak gitu, ya, incu abah sanes eta, ohnya Irfannya, ohnya mohon Irfan gitu. Sudah mulai, ya, tidak jelas, remeng-remeng, ya, dikurangi kualitas penciptaannya. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat 22, surat apa itu? Al-Hajj, ya, ayat yang ke 22, surat 22, ayatnya kalau tidak salah itu ayat keempat apa kelima, ya. Coba kita lihat dalam surat Al-Hajj ayat yang kelima, proses bagaimana Allah menciptakan manusia. Coba dilihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu, wahai sekalian manusia, in kuntum fi raibim minal ba'thi, jika kalian ini ada keraguan-raguan, ada ham-ham
tentang akan terjadinya hari kiamat, ya, karena sebagian manusia yang rusak hatinya, baik itu orang kafir, ada juga orang muslim yang terpengaruhi kemudian kurang yakin dengan akan adanya hari kiamat, ya. Kalau dulu ada juga yang menerjemahkan, menafsirkan Al-Quran tentang hari kiamat telah terjadi gitu. Apa namanya itu, Pak Bakhtar Ibrahim dari Cimahi. Beliau termasuk dulunya salah satu pengikut dari kelompok Jamaah Imron, ya, yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah usianya mengalami tahun 80-an itu pernah membajak pesawat Waila. Nanti dibuka sejarahnya, ya. Pernah membajak pesawat Waila. Itu salah satu di antara Jamaah Imron, ada namanya Pak Bakhtar Ibrahim. Akhirnya ditangkap kemudian dipenjara, kalau tidak keliru sekitar 11 tahun pada masa Orde Baru. 11 tahun dipenjara. Sebab itulah mungkin dipenjara keterbatasan referensi, tapi semangat untuk belajarnya luar biasa. Maka ketika itu beliau menulis buku, judulnya Kiamat Telah Terjadi. Salah satu di antara alasannya diambil secara bahasa. Kiamat itu dari aqama yuqimu, qama yakumu kiamatan. Berarti artinya qama yakumu itu berdiri, bangkit. Nah, kiamat kata beliau adalah hari berbangkit. Namanya hari berbangkit itu sudah terjadi hari kiamat itu. Kalau dulu zaman Nabi itu tidak ada mobil, tidak ada motor, sekarang ada, itu hari berbangkit namanya. Hari kebangkitan, hari kiamat sudah ada, ya. Padahal kalau kita telusuri lagi, jika itu hari kiamat sudah terjadi, berarti ada neraka, ada surga. Terus surganya di mana? Di Lembang itu. Ya. Hadaika wa a'naba, dulu ada syekh kan dibawa, karena di Arab mungkin panas, dibawa ke Lembang, ke Pangalengan, lihat kebun teh, ya. Kebun teh itu indah kan, kayak kasur gitu, ya, indah hijau. Kata beliau tuh, hadhihi jannatud dunya. Inilah surganya di dunia. Hadaika wa a'naba. Oh, saya bilang a'nabanya enggak ada, ini hadaik aja. Itu pun teh gitu, ya. Kebun-kebun, ya, kebun teh saja. Wa a'naba, anggurnya enggak ada karena kebun teh saja. Mungkin karena di Arab jarang lihat yang hijau-hijau, di sini aneh gitu, adem gitu, ya. Wah, seperti di surga. Enggak ma'ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara biqalbi basar. Kata Nabi, isi kenikmatan dunia itu tidak bisa diterawang dengan mata, dirasa-rasakan oleh hati, telinga, enggak bisa diwakili, ya. Karena kenikmatannya luar biasa sempurnanya. Baik, kita lanjutkan. Salah pemahaman kalau mengatakan hari kiamat telah terjadi, ya. Kalau hari kiamat sudah terjadi, terus bidadarinya siapa di dunia, ya? Nah, di dunia tuh bidadarinya ada roromehen, ada kokoloten, kan nggak bisa, ya. Fa inna khalaqnakum min turabin, maka kami, kata Allah, menciptakan kalian dari tanah, berproses, ya, dari tanah, karena segala sumber makanan, nutrisi itu dari tanah. Tsumma min nutfatin, kemudian dari nutrisi itulah menjadi segumpal nutfah itu setetes air mani. Laki-laki nutfahnya itu disebut dengan sperma, perempuan ovum. Suami istri hubungan ibadah ternikmat, secuil kenikmatan surga yang dihalalkan di dunia. Kemudian atas kuasa Allah SWT kemudian berkembang. Makanya pakai summa, ya. Kalau summa dengan fa itu berbeda. Kalau fa artinya kemudian, summa juga kemudian. Cuma bedanya kalau fa itu dekat waktunya. Akaltu fa asba'tu. Aku makan maka seketika juga aku kenyang, ya. Tidak lama jedanya, ya. Tapi kalau summa maknanya sama dengan fa, kemudian, cuma waktunya berproses panjang, ya, bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya. Itu namanya summa. Maka di sini pakai summa, ya. Setelah
berproses dari nutfah, ya, sperma dan ovum itu ketemu, kemudian diproses lagi, tsumma min alaqatin. Setelah itu berproses, akhirnya berkembang di dalam rahim itu, maka setetes air yang hina yang disebut dengan nutfah tadi, sperma tadi, berkembang. Kalimatnya di sini min alaqah. Alaqah itu dari kalimat alaqah ya'liku, sesuatu yang bergantung di rahim, ya, segumpal darah itu bergantung, ya. Kemudian tsumma min mudghatin, berproses lagi sampai sebulan, ya, 2 bulan, 3 bulan sudah mulai menjadi mudghah, ya, dari gumpalan darah tadi menjadi mudghah, ya, sekerat daging, ya. Kemudian di dalamnya daging itu ada yang mukhallaqah, yang sempurna, daging itu berkembang dengan sempurna, ada tulangnya bungkus lagi dengan daging. Wa ghairi mukhallaqah, ada juga yang tidak sempurna, ya. Kalau berbicara tentang Al-Qur'an, ya, ada kalimat syifaun lima fis sudur, ya. Itu penawar bagi penyakit hati, obat. Kalimatnya syifaun. Tapi kalau berbicara tentang habatus sauda, itu kalimatnya nggak pakai syifa, tapi kalimatnya apa? Dawa. Maknanya sama, dawaun. Al-habbatus sauda dawaun min likulli da'in. Habatus sauda itu, jintan hitam itu adalah obat bagi setiap penyakit. Tapi kalimatnya bukan syifa. Kalau syifa itu lebih kepada ruhiyah, penyakit kemunafikan, kefasikan. Itu obatnya Al-Qur'an, pasti sembuhnya, ya, karena Al-Qur'an ini menyembuhkan. Adapun yang sudah dikasih obat Al-Qur'an, dia tidak sembuh bukan karena Al-Qur'annya, tapi karena dia memilih jalan yang keliru, ya. Nah, tapi kalau dawaun ini untuk raga, untuk jismiyah, untuk badan, ya. Habatus sauda itu adalah obat bagi setiap penyakit. Nah, maka namanya habatus sauda itu harus tepat minumnya, diminum oleh siapa, kapan waktunya, berapa takarannya. Kalau salah dalam caranya, itu bukan menyembuhkan tapi menjadikan malah sakit, ya. Seperti seorang perempuan yang ketika dites PEX, ya, ternyata betul, wah, ini sudah positif hamil, ya. Nah, 3 bulan pertama kalau minum habatus sauda itu keliru, ya, meskipun baca, wah, ini dawaun likulidain, kata Nabi ini. Iya, bagi siapa dulu, ya. Kalau yang 3 bulan pertama hamil itu kalau minum habatus sauda itu, ya, karakternya tuh panas, ya, komposisinya tuh panas, ya, karakternya panas, maka sering terjadi hamil anggur, ya, hamil anggur, karena itu efek dari habatus sauda, ya. Tidak salah habatus sauda, tapi caranya yang meminumnya itulah yang tidak mempelajari dengan baik. Kalimatnya dawaun bukan syifaun. Nah, berkembang lagi. Nah, di situ ada istilah mukhallaqah dan ghairu mukhallaqah. Ada yang berkembang daging itu, ada yang tidak, ya. Yang berkembang sampai pada usia 7 bulan tuh sudah matang itu, ya. Kemudian masuk bulan yang ke-8 sudah, ya, mentah lagi. Nanti 9 baru matang. Umumnya 9 bulan sudah matang. Ini maaf berbicara di hadapan ibu-ibu yang saya tidak pernah dan tidak mungkin akan hamil saya, ya. Jadi jauh lebih merasakan ibu-ibu bagaimana dahsyatnya ketika ujian itu, ya. Ada juga yang sebelum sampai 7 bulan atau 9 bulan itu ghairu mukhallaqah, ya, tidak sempurna berkembangnya, sehingga ketika lahir ada istilah karuron, 5 bulan, 6 bulan, ya, itu rentan untuk hidup, ya. Tapi kebanyakan ada yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut medis itu seperti ini, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala berbeda, ya. Ada juga kata medis, wah, Imam walila cenah usia, tapi kata Allah tidak. Ternyata sekarang hidup, ya. Saya punya saudara, anaknya Uwa, itu lahir karuron atau prematur, ghairu mukhallaqah, tidak sempurna perkembangannya. 6 bulan, ya. Itu sakepe, ya, budak sakepe. Masukkan di kerdus mie Indomie, terus pakai dileukeunnan pakai air, kasih, ya. Kemudian pakai lampu dihangatkan. Sekarang sudah hafid,
30 juz anaknya. Dan jadi imam di salah satu masjid di Jakarta kalau tidak keliru. Kemarin ketemu ya. Masya Allah. Nah itu kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang mengembangkannya, meskipun itu ghairu mukhallaqah atau perkembangannya kurang gitu ya, tidak sampai matang 7 bulan atau 9 bulan, tapi kata Allah Subhanahu wa taala meskipun prematur, karena al-muhyi al-mumit, yang menghidupkan dan mewafatkan Allah Subhanahu wa taala. Tetap kembali kepada tauhid ya, segala apapun yang terjadi. Alhamdulillah sekarang sudah 30 juz hafal Quran. Bukan hatam juz 30 ya, tapi hafal 30 juz ya. Budak sakepeul teh ternyata hidup gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Ada juga bahkan lebih dari 9 bulan. Apa itu disebut apa ya? Kalau kurang dari matang itu bukan prematur ya. Kalau lebih dari 9 bulan apa itu istilahnya? Karena pada zamannya Abu Hanifah itu ada yang 4 tahun dalam rahim ibunya. 4 tahun itu ya, dalam rahim ibunya 4 tahun ya. Tong dibayangkeun da kumaha 4 tahun pas lahir ngagoakna budak katanya. Tapi bagi Allah kan, innallaha idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Enggak bisa dibantah ya. Kalau medis itu bagian dari ilmu Allah, tapi tidak pasti yang dipelajari oleh manusia. Yang pasti itu adalah takdir Allah gitu. Nah, makanya sampai bisa terjadi kurang, prematur, ada juga yang matang, ada juga yang lebih ya. Kita lanjutkan ayat tadi. Linubayyina lakum, agar kami menjelaskan kepada kalian proses penciptaan kalian, biar kalian sadar. Setelah itu wa nuqirru fil arhami ma nasya'u, setelah itu kami kuatkan ya segumpal setetes nutfah yang menjadi segumpal daging, kemudian berkembang, ada yang sempurna, ada yang tidak berkembangnya. Setelah itu kami kuatkan fil arhami, untuk hidup tadi ya, daging yang berkembang itu untuk hidup di dalam rahim, kami kuatkan dalam rahim ibu kalian. Mana sya'u ila ajalim musamma, sekehendak kami kata Allah hidup dalam rahim itu ila ajalim musamma, sampai hari waktu yang telah ditetapkan ya, waktu kematian ya. Ada yang di dalam rahim itu sudah meninggal, ada juga pada waktunya Allah Subhanahu wa taala keluarkan ya. Makanya dilihat setelah itu, tsumma nukhrijukum tifla ya. Jadi tong salempang seorang istri yang sedang hamil mau persalinan, begitu juga seorang bidan atau paraji ya, itu jangan salempang, itu hanya membantu saja, tapi yang mengeluarkan siapa? Allah. Kalimatnya nukhrijukum ya, bukan khoroja. Kalau khoroja bayinya keluar sendiri, tapi kalau ini nukhrijukum, kemudian berproses, sudah waktunya nukhrijukum, kamilah yang mengeluarkan kalian wahai bayi, wahai janin, dari rahim ibu kalian tiflan, menjadi seorang anak kecil ya. Allah yang mengeluarkannya ya. Makanya kalau jadi bidan, ibu-ibu di sini atau saudaranya jangan mahal-mahal ya, karena hanya bantu saja gitu. Yang mengeluarkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada yang sungsang ya, kepala di atas, kaki di bawah. Ada juga yang bujurna ya, di bawah, tangan kaki miring kanan kiri gitu. Saya anak keberapa saya waktu dari 12 anak itu, karena keguguran sebagian, kemudian sekarang masih ada 9. Itu yang biasanya ibu-ibu yang masih ingat. Istri saya nih lihat live-nya ini. Ya, jadi Najia kalau tidak salah, bukan, yang ke-7 ya, yang ke-7 Lala namanya, panggilannya Lala Ribia. Itu kepala ke kanan, kemudian kaki ke kiri, jadi bujurna heula gitu. Itu susah. Sudah saya lagi safar waktu itu, alhamdulillah atas izin Allah SWT, kemudian pegang, saya bilang airnya nanti kita rukyah, terus dirukyah dari kejauhan by phone, karena harus disesar katanya, kata bidannya. Saya bilang nggak apa-apa, itu kan kita hargai ilmu
kedokteran itu kita hargai ya. Tapi yang pasti adalah takdir Allah. Bismillah aja, bacakan. Setelah itu diminum. Nah, atas izin Allah Subhanahu wa taala tidak lama ketika itu keluar bujurna heula tapi lancar gitu. Alhamdulillah ya. Ya, tidak perlu disesar ya. Baik, kita lanjutkan. Tsumma litablugu asyuddakum. Kemudian sampailah kalian itu pada usia yang cukup ya. Menjadi dari bayi, anak kecil, kemudian menjadi pemuda. Kalau laki-laki, perempuan, pemudi. Tapi setelah itu lihat juga wa minkum mayyutawaffa, ada juga di antara kalian yang diwafatkan oleh Allah. Wa minkum mayyuraddu ila ardalil umur. Nah ini yang ngeri ya, Masya Allah. Dan ada juga di antara kalian yang ditangguhkan oleh Allah sampai ardalil umur, sampai usia renta, usia senja, usia kepikunan. Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Nah ketika ardalil umur itu usia senja itu banyak sekali hal-hal yang tidak dia ketahui, min ba'di ilmin syai'a, yang dulunya dia tahu gitu. Oh baheula teh saya sekolah di mananya, aduh poho deui gitu. Kela ieu teh sahanya, padahal anaknya udah dewasa, udah ada incuan. Ieu teh saha jang, ieu teh saha? Ieu bapak, ieu teh putra bapak, ieu teh abi teh nya sehat nu di mana teh ieu teh. Itu sampai lupa gitu ya. Gitu. Ada juga yang ngasih keuntungan karena mungkin dia kerjasama ya, musyarakah dan mudharabah juga ya, bagi hasil datang, padahal itu kakak adik beradik katanya, kalau orang sana bilang adik beradik, kakak beradik datang, ya nu bulanan kang tah cek adina teh, ya nu bulanan naon mere naon ieu naon kertas ieu duit biasa pan per bulannya sakieu 1,5 juta naon ieu jauh mere duit tara mere duit mana teh padahal sudah tua gitu ya, pan kerja sama terus memang tahun-tahun lupa, Masya Allah. Nah itu namanya ardalil umur, likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Masya Allah ya. Itu yang disebut dengan tsumma radadnahu asfala safilin. Dari fi ahsani taqwim dulunya gagah, tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian anggota tubuhnya yang amanat dari Allah ini menjadi mulai redup ya, mulai kualitasnya berkurang. Masya Allah. Ardalil umur. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kalimat selanjutnya ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun ya. Nah kalau kata Ibnu Katsir, kalau kita lihat ya, kepikunan karena bertambah usia, berkurangnya umur ya, menjadi tua, itu qad yusibu ba'dahum. Nah al-haram atau kepikunan itu kadang juga menimpa sebagiannya, tidak semua. Ada juga sampai tua Allah tidak berikan kepikunan kepadanya ya. Seperti yang pernah saya ceritakan dalam sebuah artikel ya, ada usia lebih dari 70 tahun sama-sama di Belanda waktu itu. Yang satu dia suka baca, yang satu lagi dia hidupnya sekedar hidup gitu, tidak mengembangkan sel otak atau neuron yang ada dalam amanat anugerah Allah berupa otak itu. Jadi yang satu suka baca, yang satu tidak. Nah, ini hikmah dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Tafsirnya sudah kita pelajari sebelum surat ini. Itu tidak pikun ya, karena suka baca. Padahal itu yang dibaca umum, karena peristiwanya orang kafir. Apalagi yang kalau dibaca itu adalah Al-Quran ya. Kalau yang dibaca Al-Quran, jadi ternyata ya, kata para ahli, amanat atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa otak ini, karena ada otak kanan, otak kiri, yang otak kanan sebelah atas, otak kiri yang otak kanan sebelah atas, otak kanan sebelah bawah. Kemudian ada otak kiri sebelah atas, ada otak kiri sebelah bawah. Ada juga kortek otak yang paling bawah di sini.
itu tuh isinya neuron, sel otak. Jadi kalau kita menemukan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu tersimpan di file di sini, laksana file ya. Kemudian kita menghafal, disimpan di sini ya. Itu kalau sering baca pun katanya sepertiganya saja anugerah otak itu berkembang. Bagaimana kalau kita tidak suka baca? Padahal iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga orang-orang yang suka baca, dekat dengan ilmu, apalagi yang dibaca adalah hal yang baik ya, itu bisa mengembangkan sel otak itu sendiri sehingga jauh dari kepikunan. Ada juga yang lain ya, selain dari itu, ketika kita suka dengan olahraga sunnah ya, Allah akan berikan kesehatan, karena tidak mungkin Rasulullah mencontohkan dalam olahraga sunnah kecuali di situ ada hikmah yang sangat besar. Untuk menyehatkan amanat ini ada dua ya, jiwa dan raga. Karena Allah juga bersumpah di situ kan, dalam surat As-Sams, nanti sampai tafsirnya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau jiwa ini nutrisinya pengajian, baca Quran, amal soleh ya, berdekat-dekat dengan kebaikan, itu nutrisinya. Tapi kalau untuk raga ya, kan ada jiwa, ada raga. Nah, kalau raga, tubuh ini, badan ini, itu usahakan untuk kita kasih nutrisi kesehatan dengan olahraga ya. Selain dari makanan-makanan, kalau Nabi kan sukanya habatus sauda, kemudian apa namanya, kurma ya, kemudian zaitun, tin gitu ya. Nah, apa saja yang itu bisa menyehatkan badan ya, madu termasuk ya. Nah, selain itu ada olahraga sunnah. Nah, di antaranya berkuda ya. Berkuda, kemudian memanah ya, kemudian berenang ya. Usahakan 3 hal ini harus bisa ya. Berkuda harus bisa, memanah harus bisa, berenang harus bisa. Ada yang stroke ya, kemudian coba berkuda. Berkuda dengan dituntun awalnya, terus alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala sembuh. Ada juga yang autis. Autis itu kan bukan penyakit, maka dibilang penyandang autis, bukan penyakit. Itu memang seperti itu ujiannya bagi orang tuanya khususnya ya. Harus ekstra sabar. Itu salah satu terapinya dengan berkuda. Masih saya simpan videonya. Orang luar negeri ada yang autis, anak kecil, terus alhamdulillah sekian tahun lah, 3 apa 6 tahun terus berkuda, sembuh biidznillah. Alhamdulillah. Wasilahnya berkuda. Karena orang kalau banyak ngahuleng ya, ngingetan sesuatu yang sudah terjadi padahal tidak akan kembali, mengingat sesuatu, mikirkan sesuatu yang akan terjadi padahal belum tentu itu menimpa pada dirinya, akhirnya apa? Strong ya, stres ya, mikir, wah, itu bahaya itu. Nah, kalau sudah naik kuda nggak mungkin. Orang sudah naik kuda itu ceria pasti itu, karena dia ketika naik kuda gebeg sieun labuh, jadi mikir deh katanya. Kemudian kudanya kadang, kalau kuda yang agresif tuh paling suka ya, karena kalau sudah ahli berkuda itu yang dicari kuda agresif yang suka gini. Jadi nggak ada kesempatan malaweng ya, dan tidak ingat hutang ketika naik kuda, itu nikmatnya ya. Jadi konsentrasi ya, badan semuanya bermain. Ini main ya, membangun chemistry dengan kuda. Kita dapat pelajaran dari kuda, kita juga ngasih pelajaran kepada kuda. Itu yang paling enak ya. Tangan main, kaki main. Kemudian kalau trot itu jalan ringan ya. Ketika kaki kanannya melangkah, maka kita up down. Jadi up down. Jadi ini termotivasi badan itu tergerak untuk bisa berdiri gini. Up down, berdiri ke bawah, berdiri ke bawah. Karena kalau duduk pasti dia sakit ya. Termotivasi sehingga bergerak, berpikir. Seluruh tubuh itu otaknya mikir, badannya juga bergerak. Bagaimana tidak sehat ya. Alhamdulillah itu. Kalau nggak percaya, jangan pernah bosan ketika sekali naik kuda jatuh nggak naik kuda lagi ya. Siapa di sini yang begitu? Nah, jangan kapok. Bismillah ya. Memanah ya. Ini teman saya Pak Bapak Ade Bringka dari sini dekat, dari daerah apa namanya, Jalak Harupat.
beliau tiba-tiba ujiannya sesak, bawa ke rumah sakit. Baru-baru ini 1 bulan yang lalu lah ya, bawa ke rumah sakit. Habis di rumah sakit kemudian sudah diponis, bapak ini bahaya penyempitan jantung katanya. Jantung nih, kena jantung bapak, harus siapkan 90 sampai 120 juta. Beliau sudah pasrah ya, tapi telepon teman yang ahli pijit ya, Pak Akong namanya. Langsung beliau datang, kemudian saya bertanggung jawab Pak, udah cabut semuanya dari rumah sakit, dibawa ke rumahnya. Apa terapinya? Berkuda dan memanah. Ternyata ketika memanah ya, itu rongga di sini ya, dada itu terbuka sehingga jantung itu terpompa dan sehat. Berkuda juga sama ya, trot abdon itu sehat, ininya sehat, kemudian jantung juga terpompa untuk terus sehat. Kemarin berkuda malam-malam 15 ekor termasuk saya ya, dari Jalak Harupat sampai ke Pasar Cijerah ya, 12 kiloan, hujan-hujan, alhamdulillah nggak ada masalah. Bismillah, sehat-sehat saja. Bahkan kata orang Arab, bul ala zam-zam ya, bikinlah sensasi, kencingilah air zam-zam itu. Maksudnya bikinlah hal yang tidak umum, tapi itu logik gitu. Karena tadi sunnah berkuda. Kalau secara logika ini hujan malam-malam kuda-kudaan, naonan itu jelema teh. Tapi bismillah gitu, karena qadarullah maunya tidak hujan, tapi Allah berkehendak lain. Alhamdulillah sehat ya. Kemudian berenang juga sama. Ketika berenang itu semua badan ini bergerak. Insya Allah sehat ya. Insya Allah sehat. Bismillah. Nah itu amanat kan, badan ini amanat dari Allah, harus kita jaga. Baik, kita lanjutkan. Jamaah rahimakumullah, ila ardalil umur ini harus dijawab dengan tadi ya, ruhiyahnya, kasihlah nutrisi keimanan, dekat dengan ilmu, dekat dengan orang soleh, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan kebaikan ya. Sedangkan raganya, dekat-dekatlah dengan kesehatan ya. Bagaimana caranya? Tadi ya, minum, makan yang berkualitas ya, halal, kemudian memberikan nutrisi yang bagus, termasuk juga olahraga sunnah. Selain sehat dan menyehatkan, juga olahraga sunnah itu yang paling utama mendapatkan apa? Bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Sudah pasti melahirkan pahala. Jadi olahraganya tidak sekedar olahraga. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, jamaah rahimakumullah, kata Ibnu Katsir, kalau kepikunan itu diberikan kepada sebagian orang, ada juga sebagian yang tidak ya. Wa innamal muradu ma dzakarnahu kaqaulihi ta'ala. Tapi yang dimaksud sebagaimana yang kami sebutkan ini sama seperti di dalam surat Al-Asr ya. Wal asri innal insana lafi khusrin ya. Kalau dalam surat Al-Asr begitu. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Terus siapa yang tidak rugi? Disebutkan dari 4 poin yang ke-1 dan kedua ini yang paling mendasar. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan mereka beramal salih ya. Itu tidak akan merugi. Nah, sekarang orang-orang yang tsumma radadnahu asfala safilin, mereka ini manusia yang paling rugi, manusia yang paling hina adalah mereka yang tidak ada iman. Menjadi kafir, menjadi munafik, menjadi musyrik ya. Itu radadnahu asfala safilin ya. Itu kalau pendekatan maknanya kepada makna yang bersifat ruhiyah. Terus yang tidak asfala safilin yang bagaimana? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat ya. Orang-orang yang mereka terus meningkatkan kualitas imannya dengan berdasarkan ilmu ya. Ilmu yang benar yang dipelajari akan menumbuhkan iman. Iman yang benar harus diikuti dengan amal saleh ya. Jamaah rahimakumullah, illal ladzina amanu wa amilus shalihat,
Kata Ibnu Qayyim, di dalam Al-Qur'an itu ya ada 50 ayat kurang lebih kalimat iman selalu diikuti dengan amal saleh ya. Baik itu jelas kalimatnya alladzina amanu wa amilus shalihat, ada juga disebutkan iman terus disebutkan sebagian amal saleh. Tapi intinya iman selalu diikuti dengan amal saleh. Contoh ya, kalau yang sempurna di dalam ayat ini termasuk di dalam surat Al-Asr, jelas illal ladzina amanu, sempurna kalimatnya wa amilus shalihat. Ada juga yang diikuti dengan disebutkan iman diikuti dengan beberapa amal saleh. Seperti dalam surat Al-Baqarah ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Setelah itu disebutkan kalimat iman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Disebutkan setelah itu sebagian amal soleh yang paling utama, wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Tapi tetap itu amal saleh, mendirikan salat dan terhadap apa yang telah kami rezekikan mereka menginfakkannya. Perintah zakat. Nah, ayo ikhwah rahimakumullah. Pertanyaannya kenapa gitu? Sampai ada 50 ayat kurang lebih dalam Al-Qur'an kalimat iman diikuti dengan amal saleh. Ya. Kata Ibnu Qayyim, iman yang benar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang diwujudkan dengan amal saleh. Karena ketika seseorang semangat mencari ilmu, alhamdulillah disadarkan masih suka ya meningkatkan kualitas ilmunya. Tapi kemudian dia malas-malas dalam membuktikan, mengamalkan ilmunya. Itu tidak jauh berbeda seperti orang-orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi semangat berilmu, banyak. Makanya para ahli ilmunya disebut dengan Al-Ahbar dalam surat 9 ayat 31. Ahbar itu tokoh, para tokoh ahli ilmu Yahudi. Nah, ketika seseorang itu semangat mencari ilmu, tapi dia tidak mau beramal soleh berdasarkan ilmu, itulah orang-orang yang al-maghdub alaihim ya, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ibnu Sirin dan Imam Malik mengatakan, kata beliau ya, termasuk beliau ini tokoh dari kalangan generasi kedua setelah sahabat, berarti tabi'in ya. Imam Malik dan Ibnu Sirin mengatakan siapa saja ya, man fasada, kalimatnya man fasada min ulama'ina fa innahu shibhum minal yahud. Siapa saja di kalangan para ahli ilmu kita, para ulama kita umat Islam, tapi fasada, rusak ilmunya karena tidak diamalkan ya, fa innahu shibhum minal yahud, maka sungguh ulama seperti itu mirip seperti Yahudi, semangat berilmu saja tapi tidak mau beramal soleh. Nah, bahasa dalam surat Al-Hujurat apa? Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kebencian, murka yang sangat besar dari Allah. Kenapa? Kalian pintar berbicara karena banyak ilmunya, ma la taf'alun, tapi kalian tidak mau mengerjakannya. Nah, ada orang seperti itu banyak ya, banyak sekali. Semangat mencari ilmu tapi ilmunya tidak diamalkan dalam kehidupan ya, sehingga tidak membuahkan pahala. Ada juga sebaliknya, semangat dalam beramal soleh, semangat pokoknya semangat, tapi dia redup, bahkan tidak suka menambah ilmunya, tidak suka baca. Pokoknya mah saya semangat, iya mah yang penting HD saya amalkan, seperti HD saya amalkan. Belum tentu sesuatu yang HD itu benar, karena kebenaran itu diukur bukan karena perasaan, tapi karena disiplin ilmu ya. Sekarang sholat, coba ya, sholat ya, maghrib kalau didasari dengan ilmu 3 rakaat, tapi sholat kan bagus ya, diawali dari takbiratul ihram, ada iftitahnya, ada fatihahnya. Tapi kemudian ada orang yang tidak suka mencari ilmu, semangat beribadah, saya mah ayeuna sholat maghrib teh rek genep rakaat karena lagi loba hutang misalkan. Bagus nggak? Bagus itu, tapi nggak bener ya. Bagus kan karena sholat yang dibacakan ayat Al-Quran, ruku sujud juga bacaannya berdasarkan hadis, tapi dia menentukan jumlahnya berdasarkan perasaan bukan berdasarkan ilmu ya. Akhirnya apa? Loba gawe teu kapake, dia banyak beramal ya, banyak beribadah tapi tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia membuat syariat baru ya.
gitu. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Saya mah keur lalieur ieu teh, duh. Salianti loba hutang keur lieur ku budak ieu teh. Ganeng wae budak teh di imah teh, hese direpehkeun. Saya mah salat Isya misalkan, ya sujudna rek 10 kali pokoknya mah, dikesek-kesek sujudnya. Boleh, bagus silahkan. Benar nggak? Nggak benar. Gitu. Nah, itu kalau pakai perasaan, ya. Maka orang-orang yang semangat ibadah tapi tidak semangat menambah ilmu, akhirnya dia jatuh dari satu kesalahan kepada kesalahan yang lainnya. Dan bahayanya orang seperti itu biasanya jauh lebih merasa benar, ya, merasa benar gitu. Naon salahna urang ngalakukeun ieu? Kan nu dibaca bener. Tuh nu dibaca teh kan alus, nu dibaca teh ngali Arab tina hadis doana ge. Heueuh ngan eta teh bener henteu gitu. Itu yang jadi persoalan. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, sesuatu yang bagus menurut diri kita itu belum tentu benar berdasarkan disiplin ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Seperti di Madura ada seorang bapak-bapak usianya sudah lumayan 60 tahunan lebih. Istrinya berapa? 15. Ya, istrinya 15. Ada mengangkat para janda armalah itu kan pahalanya besar. Jadi nu ditikah teh kebanyakan para janda gitu. Nah, biar mendapatkan surga. Kata Nabi, ana wa kafilul yatim hataini fil jannah. Pamomun indungna deui di nikah gitu. Aku di dalam surga seperti ini bersama dengan orang yang suka mengangkat harkat derajat anak-anak yatim seperti ini denganku dalam surga. Tuh cenah, anakna disakolahkeun ku saya, indungna dikawin ku saya. 15. Itu kalau pakai perasaan, ya. Tapi kalau berdasarkan disiplin ilmu itu tidak boleh, ya. Kalau pakai perasaan bagus itu ngangkat orang-orang yatim gitu ya, anak-anak yatim, ibunya armalah janda. Tapi kalau ukuran benar dan tidaknya itu adalah takaran Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Sehingga jatuh dari satu kesalahan kepada kesalahan yang lain. Kita lanjutkan perkataan Imam Malik dan Ibnu Sirin. Kalau tadi mengatakan tentang orang yang semangat berilmu tapi tidak mau dia mengamalkan ilmunya seperti Yahudi, magdub, ya. Sekarang sebaliknya, waman fasada min ubadina, ya. Dan siapa saja dari kalangan umat Islam yang ahli ibadah tapi rusak ibadahnya karena tidak didasari dengan ilmu, fa innahu shibhun minan nasara, maka sungguh dia mirip-mirip seperti orang Nasrani gitu. Semangat ibadah tapi tidak semangat mencari ilmu. Nah, itu tidak akan dikasih pahala. Terus yang dikasih pahala siapa? Harus dua-duanya. Di sini dikatakan illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang beramal solehnya berdasarkan ilmu, iman, ya, imannya yang benar dibuktikan dengan amal soleh, itulah mereka akan mendapatkan pahala ghairu mamnun. Kata Ibnu Katsir, ghairu mamnun, ghairu maqtu, tidak akan terputus, terus akan mendapatkan pahalanya. Ya. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, maka kalau tidak mau dikatakan orang yang lafi khusrin kalau dalam surat Al-Asr, maka jadilah orang yang terus meningkatkan ilmu agama kita, kemudian dengan ilmu itu tumbuh keimanan, dan tidak cukup sampai di situ. Buktikanlah dengan amal perbuatan, amal yang nyata. Kalau tidak mau menjadi orang-orang yang asfalasafilin, orang yang hina, ya, maka illal ladzina amanu wa amilus shalihat, sama dalam surat At-Tin juga, kecuali orang-orang yang terus meningkatkan kualitas ilmunya, yang menumbuhkan iman, dan iman yang benar dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadilah dia orang yang falahum ajrun ghairu mamnun, akan diberikan pahala yang tidak akan terputus pahala itu. Masya Allah. Jadi kalau orang sudah beriman itu semuanya menjadi pahala. Lisannya didasari dengan ilmu karena ada rasa khosyah iman kepada Allah, lisannya juga melahirkan kalimat yang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian setiap geraknya, ya, setiap dia melangkahkan kedua kakinya selalu berdasarkan ilmu, sehingga ucapannya, gerak hidupnya semuanya menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita lihat
di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16, ya, ayat yang ke-97. Tidak boleh dipisahkan antara iman dan amal saleh. Dilihat pada surat 16 An-Nahl ayat yang ke-96, 97. Pada ayat 97-nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sudah ketemu, Bu? Ya, taib. Man amila saliha, man amila, siapa saja orang yang amila beramal salihan, amal yang salih. Min dzakarin, baik laki-laki, au untha, ataupun perempuan. Wa huwa mu'minun, di garis bawahi itu. Laki-laki dan perempuan yang beramal solehnya itu berdasarkan imannya kepada Allah, ya, bukan karena hawa nafsunya, bukan karena mitohanya, menantunya, tetangganya, saudaranya, tidak. Wa huwa mu'minun, laki-laki dan perempuan yang beramal solehnya itu didasari karena iman kepada Allah. Janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, kalimat falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ini makna lain dari falahum ajrun ghairu mamnun, ya. Beriman, beramal salih, amal salihnya berdasarkan iman. Maka sungguh kami akan berikan kehidupan hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang suci bersih, kehidupan yang baik, surga. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan imbalan balasan kepada mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, disebabkan amal yang terbaik yang telah mereka kerjakan, ya. Nah, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kalau, ya, syarat mendapatkan pahala jannah dan mendapatkan kenikmatan jannah itu adalah amal soleh yang didasari dengan iman, atau iman yang benar yang menumbuhkan amal soleh, ya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ini dengan bahasa yang lain seperti ini. Berarti kalau ada yang semangat beramal soleh tapi tidak didasari dengan iman, padahal yang dikerjakannya sama, ya, bersedekah, ya, berinfak, bahkan dia keluarkan zakatnya, ngaumrohkeun, itu kan amal soleh semuanya. Tapi dirinya ketika beramal soleh itu karena bukan dorongan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi karena iba, ya. Si kafir banyak yang begitu. Ada pelanggan saya, ya, pelanggan Al-Hur itu, dia orang kafir Cina, ya. Kita jangan alergi dengan Cinanya, ya, karena Cina juga banyak yang muslim. Persoalannya itu bukan Cinanya, tapi muslimkah atau tidak muslimkah. Dia orang kafir, ya, Cina, punya usaha fotokopi di Bandung banyak. Karyawannya mayoritas orang Islam, ya. Itu ketika sebelum pandemik banyak yang diumrohkan oleh beliau, ya. Kemudian setiap tahun dia belanja sapi untuk apa? Berkurban dari koceknya sendiri. Itu fasih bicaranya, ya. Kalau pas ketemu, assalamualaikum Ustadz, belanja itu salamnya fasih itu, ya. Kemudian dia cerita, Ustadz, orang mah tingali cenah menang duit teh, alhamdulillah loba, alhamdulillah biasa, ya. Alhamdulillah bisa ngaumrohkeun saya mah cenah. Saya bisa ngaumrohkeun, sok tanya ka barudak tah cenah nu mari lu ka dieu cenah karyawan. Diumrohkeun ku saya mah cenah. Kurang kumaha sok meuli sapi ge 3 cenah jang kurban. Itu pan Idul Adha teh amal soleh cenah teh. Ya. Nah, tapi apa? Kalau bagi orang kafir, ya, sebesar apapun amal solehnya, maka cukuplah surat Al-Furqan surat 25 ayat 23 sebagai jawabannya, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Maka kami hadapkan amal soleh yang mereka kerjakan, tapi karena tidak ada iman, faja'alnahu haba'an mansura, maka kami jadikan amal solehnya itu
seperti debu yang berterbangan. Jadi sia-sia itu, ya, sia-sia. Tinggal salengkah ya gitu ya. Jadi kalau angka itu nolnya itu si kafir tadi, si Cina kafir, nolnya itu sudah mungkin ada 20 nolnya di belakang. Cuma nggak ada angka 1 di sini. Keimanan nggak ada 2 kalimat syahadat. Jadi nolnya mau berapa ribu juga ke belakang, tetap saja itu kosong. Kalau nol masih ada nilainya, tapi kalau kosong nggak ada nilainya. Cuma kalau disebutkan secara angka 0,0000000 itu sama dengan kosong. Tapi kalau 0,0000000 itu dunia semuanya akan menjadi berharga kalau ada angka 1, ya, baru berharga. Angka 1 inilah 2 kalimat syahadat. Angka 1 itulah wa huwa mu'minun, beramal solehnya karena iman kepada Allah. Ya, Masya Allah itu. Nah, tinggal 1 saja. Barusan saya lihat ada mu'alaf center, ya, mu'alaf center. Jadi siapa? Bukan, yang dari Jakarta, Kohani Kristianto, ya. Itu baru saja kemarin mungkin menjemput yang sama-sama mu'alaf, yang mayoritas keluarganya itu Kristen di Jogja itu. Kemudian dijemput ke sana dengan timnya beliau. Karena sudah 2 hari sudah dimumikan, kasih balsem gitu. Jadi keluarganya meninggal muslim, sudah muslim. Kemudian oleh keluarganya yang kafir mau jenazahnya dengan cara mulasara mayitnya dengan cara mereka gitu. Kan disimpan dulu sampai 1 pekan, ya. Dibalsem dulu. Nggak terima beliau ini karena berdasarkan syariat kalau seorang muslim harus dengan cara, ya, syariat gitu, syariat kita. Akhirnya dijemput paksa ke sana. Baguslah, tegas gitu. Karena sudah merasakan lezatnya iman, sudah hanya kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah sadarkan juga keluarganya yang mayoritas kafir itu. Padahal sudah di situ sudah di petian, ya. Datang sana dibawa. Ketika di petian saya lihat di videonya tuh tidak senyum, ya. Tapi ketika dibawa dipindahkan, kemudian pas dimandikan terlihat senyum, ya. Itu berbahagia sekali, ya, beliau ini tersenyum. Nah, kemudian dibungkus kain kafan sebagaimana berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, syariat kita. Masya Allah, itu orang yang sangat berharga sekali, ya. Kalau kematiannya dalam keadaan sudah membawa 2 kalimat syahadat, itu paling berharga, ya. Kenapa? Itulah yang akan menjadikan nilai angka 0,000 yang kosong itu jadi bernilai karena ada angka 1 itu, 2 kalimat syahadat, ya. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'am manthura. 2 itu nggak bisa dipisahkan. 1 dengan yang lainnya saling melengkapi, ya. Ilmu kemudian amal salih. Falahum ajrun ghairu mamnun, ghairu maqtu'in. Tidak akan pernah terputusnya, terus akan bersambung. Makanya di situ Rasulullah SAW bersabda, kullu bani idza mata ibnu Adam. Nah, itu ya hadisnya. Idza mata ibnu Adam, ada juga kalimatnya idza matal insanu, ya. Jika anak cucu Adam itu mati, ingkoto amaluhu illa min thalas. Kudu diikhfakeun dah hadisnya, ingkoto gitu. Terputuslah seluruh amalnya illa min thalas, kecuali 3. 1, sodakotin jariyah, sedekah yang terus mengalir. Kalau istilah sedekah ini, ayuhal ikhwa, itu tidak selalu fulus, ya, tidak selalu harta yang diwakafkan. Akan tetapi yang kita wakafkan ini banyak, ya, pikiran. Karena ada orang yang dikasih anugerah memang brilian pemikirannya. Kalau kita sumbangkan pikiran ini untuk kemajuan Islam, itu sedekah jariah bagi dia, ya. Kemudian jelas kalau uang, harta apa saja, ya. Termasuk juga yang bisa kita dermakan, ya. Itu apa? Suara. Ada orang-orang yang uang nggak punya tapi suaranya bagus. Setiap dia adzan, orang yang malas itu menjadi semangat berangkat ke masjid, ya, seperti Bilal itu, ya. Ada juga yang
selain itu juga dia darah dan air matanya, ya. Saya nggak punya apa-apa, cuma saya hanya bisa mendermakan tenaga saya, ya. Untuk apa? Bangun masjid, bangun pesantren. Karena uang nggak punya, ya sudah. Waktunya, pikirannya, dan tenaganya dia dermakan. Saya masih ingat, saya pernah bercerita mungkin di sini, ya. Ketika di Sidoarjo, tempat lumpur lapindo, ya. Di situ ada perkumpulan pengajian di komplek perumahan, gitu. Di perumahan mungkin kebanyakan orang-orang yang mayoritasnya menengah ke atas, gitu. Ketika pengajian keliling itu kotak keliling, ya, kotak akhirat yang dikelilingkan itu, ya. Ada yang ngasih 50.000, 100.000. Ada bapak-bapak yang dia ini nggak punya hartanya karena dia tukang beca, ya. Tukang beca, bukan pemilik beca, bukan, tukang beca, ya. Tukang beca. Dia penghasilannya 15.000, kadang 20, gitu, ya. Untuk makan sehari-hari saja keluarga kadang kurang dari cukup, gitu. Akhirnya beliau memiliki anugerah tenaga. Ya Allah, di keheningan malam saya iri dengan mereka yang mengeluarkan hartanya untuk sedekah di pengajian 50.000, 100.000. Tapi Engkau maha adil, ya Allah. Orang itu kalau sadar tetap bersyukur bagaimanapun keadaannya. Engkau maha adil, ya Allah. Engkau berikan tenaga, yang lain tidak diberikan anugerah di situ, ya. Maka saya, ya Allah, bernadar, ya. Ini orang luar biasa, gitu, ya. Saya bernadar setiap hari Jumat saya mengeluarkan beca saya dari jam 6 pagi sampai jam 18.00. Siapa saja yang naik beca saya tidak akan terima imbalannya, ya Allah. Tapi saya akan sedekahkan membantu mereka. Tapi kan kalau orang itu serius bernadar, ya, memang nadar itu boleh, ya. Tapi haram untuk dilaksanakan kalau dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau dalam rangka meningkatkan keimanannya, wajib dia penuhi. Nah, ini kan sedekah dengan tenaga, luar biasa, ya. Tapi ujiannya Allah gulirkan kepadanya sebagai bukti benar dan tidaknya ketika dia beramal soleh, gitu. Akhirnya apa? Baru mengeluarkan becaknya jam 6 itu ada yang naik, depan rumahnya ada yang naik. Baru nurunkan pasiennya selesai ada lagi yang naik. Terus diantar lagi selesai ada lagi yang naik, gitu, ya. Sampai nadarnya tinggal 30 menit lagi, gitu, ya. Jam 17.30 menit, berarti kan 30 menit lagi. Sudah baru selesai dengan terengah-engah, ada bapak-bapak, ya, tinggi besar, kasep, gitu, ya. Mas, antarkan saya ke depan rumah sakit Sidoarjo. Dilihat, waduh, jauh, gitu, ya. Tapi ya Allah, ini nadarnya masih ada. Sudah, bismillah, ya. Kunaon cenah ngahulang-hulangnya, bismillah, we. Naik. Ketika naik itu sateker kebek, kata orang Sunda. Sepenuh hati, sekuat tenaga, sebanyak keringat dia keluar, ya. Keringat yang panas, yang dingin keluar, ya. Pokoknya sekuat tenaga dia ayuh becanya, ya. Alhamdulillah, pas di depan rumah sakit itu si bapak pasien dia yang naik becanya itu turun pas jam 18.00 sudah sampai. Terus yang sport jantung tuh tukang becanya dan yang naik becanya, ya, karena tadi keras gitu bawa becanya, ya. Keluarkan uang, ya, banyak uangnya, ditolak sama dia. Gak usah, Pak, katanya. Semua yang naik beca saya hari ini, saya sudah bersumpah kepada Allah, bernadar dengan tulusnya, polosnya, ya. Saya sudah bernadar saya kepada Allah. Pokoknya hari ini hari bersedekah saya dengan tenaga saya. Setiap orang selalu saja, gimana anak istri kamu makan? Ya sudah, saya sudah titipkan kepada Allah. Saya sudah bernadar ini. Dipaksa-paksa, semua orang yang maksa suruh menerima dia karena kasihan, gitu, ya. Termasuk si bapak yang terakhir ini. Pak, bapak paksa juga saya tidak akan nerima, saya sudah nadar kepada Allah, ya. Tapi karena maksa, sudahlah. Kalau bapak maksa, udah, saya kasih celah satu saja, doakan saya dan istri saya biar cepat berangkat ibadah haji. Ya sudah, katanya. Nama kamu siapa? Fulan. Istri kamu siapa? Fulana. Dah, besok temui saya, nih kartu nama saya. Dah pulang, ya, nggak pernah terpikir apapun, ya. Tapi Allah SWT
maha berencana, ya. Innallaha fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi, ya. Allah akan menaungi menolong seorang hamba selama hamba itu menolong orang lain. Dia tidak punya harta tapi dengan tenaga bersedekah. Cerdas orang ini, soleh, ya. Besoknya habis sholat asar Sabtu itu datang karena disuruh menemui kan. Cari di rumah sakit itu, ternyata si bapak itu dia seorang dokter ahli bedah, spesialis ahli bedah. Ketemu, oh ini yang kemarin saya naik beca kamu, ya iya. Ini dikasih amplop besar yang arsir-arsir biru merah itu ya, buka di depan anak istri kamu, pulanglah. Polos nggak tahu apa yang terjadi. Wah, ayuh becanya sampai ketemu anak istrinya. Ini saya suruh suruh buka depan kamu dan anak kamu, katanya. Nggak tahu yang terjadi, pas dibuka, masya Allah, nama dia dan istrinya sudah didaftarkan tahun depan berangkat ibadah haji, masya Allah. Nah makanya jangan salempang ya, gitu. Waktu saya ngisi di STPDN, ya anak-anak praja dulu berapa tahun sebelumnya, kan yang ngisi di situ banyak ya, Pak Zumardi Azra, Agim juga dulu ngisi. Saya juga dapat setahun berapa kali gitu. Itu kan berapa ribu praja. Nah, selesai acara itu biasanya ada tanya jawab. Ada yang lain serius tanya jawab sudah selesai. Ada satu praja maju. Ustaz, saya nggak mau jadi praja lagi. Terus ngapain? Saya pengen jadi tukang beca, Ustaz. Biar cepat ibadah haji. Ya kamu nggak ikhlas ibadah hajinya saya. Nah, ternyata nggak ada lu nggak rame. Ya, biasa kan kalau dalam satu kelas itu yang terkenal orang yang nilainya bagus, ada juga yang paling bandel itu, ada juga yang suka lucu gitu. Itu udah sunatullah ya. Histeris ke depan, Ustaz nggak mau saya jadi praja lagi. Kenapa? Saya bilang enak jadi praja, nanti kamu jadi ngurus rakyat ke sananya kan, jadi pejabat. Enggak, saya pengen jadi tukang beca. Terinspirasi dengan kisah itu biar bisa cepat berangkat ibadah haji. Taib ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak atau mengikuti rasa malas kita, padahal ilmu sudah punya, keimanan ada ya. Kadang kita malas untuk mewujudkan keimanan itu dalam amal soleh. Tidak ada alasan ya. Jadikanlah akhir dari ketika kita beriman dan beramal soleh, disitulah ada buahnya. Apa itu? Falahum ajrun ghairu mamnun. Itu yang paling menarik ya. Tidak ada yang sia-sia ya. Semuanya akan diberikan imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ibu-ibu ya, ketika saya menjelaskan tentang Masjid Nabawi, ada ibu-ibu yang sudah tua, kerjaannya cuma cleaning service saja di Masjid Nabawi ya. Tapi ketika beliau wafat, kemudian Rasulullah SAW minta kepada para sahabatnya, karena Rasulullah kan brilian, tahu, cerdas dengan keadaan. Oh, kenapa Masjid Nabawi ini kotor gitu ya? Nah, tidak lalening seperti biasa. Kemana ibu-ibu yang biasa sapu-sapu itu? Kata para sahabat, tufiat wahai Rasulullah, wafat. Ya sudah, antarkan saya ke tempat kuburannya. Diantarkan, ya, kemudian buka terompah. Ya, itu kan sunnah. Kalau sudah di pintu astana, ya, itu pintu pekuburan, bukalah alas, sepatu, sandal, ya apa saja. Kemudian nyeker saja, nyeker. Nah, itu sunnahnya. Ini wahai Rasul. Kemudian beliau menyolatkan si ibu-ibu yang suka sapu-sapu di masjid tadi. Ya, kalau dengar cleaning service, sapu-sapu itu seperti hina gitu. Kalau diukur oleh orang-orang yang ekonominya lebih dan tidak punya basic agama yang baik, itu pasti cuma gitu bahasanya ya. Cuma cleaning service saja, bersih-bersih saja, seperti biasa. Tapi itu kalau didasari karena iman kepada Allah, ya, menjadi pahalanya besar. Sampai Nabi menahan terlebih dahulu menyampaikan wahyu yang baru saja beliau dapat, tapi lebih mendahulukan menyolatkan si ibu yang suka cleaning service, bersih-bersih di Masjid Nabawi. Kalau bukan orang yang mulia, terus siapa? Mau disolatkan oleh Nabi, ya.
Nabi menghargai amal solehnya yang kecil, tapi itu nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Memang perlu proses ya, melawan kemalasan ya. Karena sebab untuk menjadi malas itu banyak pulutnya hari ini ya. Salah satunya ini alat yang bernama ini. Nah, ini orang kalau sudah megang ini, banyak orang mencari ilmu juga, suka ngaji itu terkalahkan dan menjadi autis kalau sudah pegang ini. Ya. Ayyalas sholat, ya aduh, can beres kita tadinya. Ayyalas sholat, aduh, iya kagok cenah orderan hiji deui, ieu makanin gede. Ayyalas sholat, oh kamari can dibejaannya kurang ya bayarna cenah. Bayar apa namanya? Aluminium. Itu kadang ini ya ini. Kata Ibnu Qayyim, kata beliau, jika kita tidak memaksakan diri untuk mewujudkan amal soleh yang sudah kita ketahui ilmunya, maka kita akan toleransi dengan yang namanya kemalasan. Dan itu kalau dibiasakan ya bisa menjadi bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan. Ya, makanya paksakan jurusnya itu nggak ada lagi ya, paksakan. Kalau sudah tidur ya malam itu pas bangun, aduh ini 30 menit lagi adzan subuh ya. Kalau mengikuti hawa nafsu, jika kita tidak melawannya, pinginnya apa? Tidur lagi ya. Dan itu pengalaman pernah gitu ya. Kalau 30 menit lagi tapi ini habis capek ya kegiatan apa malam. Itu kalau kita ikut saja keinginan hawa nafsu, tidur lagi. Biasanya setan tuh ngiming-ngiminginya begini, bisik-bisiknya. Kamu kan habis capek jam 1 baru pulang. Itu juga kamu harus habis ngisi pengajian. Itu kan amal soleh, sudahlah tidur lagi aja. 30 menit lagi enggak apa-apa. Nanti tenang dibangunkan lagi 5 menit lagi mau adzan. Itu terbisik-bisikan. Kalau kita ikut saja ya hawa nafsu itu, sudah itu pasti kebablasan itu ya. Kalau kita lihat film-film yang ada, durasi film 1 jam itu pasti endingnya tuh cuma 10 menit di akhir. Sekarang mimpi ya, tidur jam 10 ya. Wah, mimpi indah ya. Tinggal 15 menit lagi mau adzan. Nah, itu tuh endingnya sebenarnya. Dihudangkeun ku pamajikan. Abi itu 15 menit deui adzan. Di dinya mah saeutik deui. Jadi we cenah teu puguh film teh. Ya, puguh disitulah setannya ya. Setannya di situ. Nah, kalau kita sekali lagi tidak memaksakan diri ya untuk mewujudkan amal soleh yang sudah kita ketahui ilmunya, maka kita akan toleransi dengan yang namanya kemalasan ya. Kalau itu dipelihara, maka menjadi bagian dari sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan. Bahayanya man asa mata alama asa. Siapa yang dia melakukan satu kebiasaan ya, kalau itu baik, maka dia mati tidak jauh dari kebiasaan yang baiknya itu. Tapi kalau dia hidup membiasakan pada sesuatu yang buruk, maka matinya juga tidak jauh dari kebiasaan buruknya. Kalau kita biasa malas ya seperti itulah jadinya. Makanya tukang catur ya, itu matinya tuh tidak jauh dari raja dan patih dan kuda. Ya, tukang ngusep itu waktu peristiwa di Pangalengan ada apa namanya longsor kan di Pangalengan itu, kita melakukan dengan beberapa teman evakuasi juga ngasih bantuan ke sana. Cerita orang sana dan keluarganya yang didatangi, si bapak teh cenah keur ngusep di dinya teh jeung baladna sabaraha urang cenah. Eta teh sering ustad sering cenah ngusep teh saminggu teh kadang 2 kali 3 kali. Memang tempatnya enak, tapi dia kalau tahu akan terjadi apa namanya longsor ketika itu mungkin tidak ngusep, tapi menjadi kebiasaannya saya dicarek cek dulurna oge. Ya. Bapak tong ngusep wae hayang lauk bangeus we cenah ka pasar meuli cenah. Gitu. Rek dibakar, digoreng, rek dicobek mah lain di dinya, masalahna di dinya mah teu apal cicing pamajikan mah. Naon yang dicarinya apa? Selom kunyunyut giriwil itu aja yang paling nikmatnya itu. Sampai bisa bersabar dan istiqomah ya.
Nah, itu kalau sesekali ya udah apa-apa ya, refreshing dengan keluarga. Tapi kalau itu dijadikan bagian dari pekerjaan, kebiasaan, itu bisa saja dia mati dalam keadaan seperti itu ya. Masya Allah. Tidak menyalahkan, silahkan saja ya, ngusir sesekali silahkan gitu. Cuma kalau menjadi bagian dari pekerjaan harian, nah itu yang musibah itu. Kadang juga anaknya, Pak nyuhunkeun jang bekal ngaji eueuh lah gitu, nyebut eueuh ka budak, nah ngarewas kabaran iya jang eupan jangan pangmelikeun eupan. Ada buat eupan ada, tapi buat ngaji budak teu aya gitu. Masalah musibah. Nah, semoga kebiasaan kita ya itu kebiasaan yang baik, sehingga hadis Nabi tadi, man asa mata alama asa, siapa yang membiasakan kebaikan ataupun keburukan dalam kehidupannya, maka matinya disesuaikan dengan apa yang menjadi kebiasaan di dalam hidupnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, urang rengsekkeun da sakedik ya tafsiran di penghujung. Fama yukadzibuka ba'du biddin, wahai anak cucu Adam, apa yang menjadikan dirimu wahai Muhammad sehingga anak cucu Adam manusia mayoritas ya, mereka ini mendustakan tentang akan terjadinya hari kiamat ya, setelah datang ilmu kepada mereka. Kenapa tidak yakin akan terjadinya hari kiamat ya? Biddin di situ ay bil jazai fil ma'ad, walaqad ulimatil bida'atu wa urifat anna man qudira 'alal bida'ah fahuwa qadirun 'alar raj'ah bi tariqil ula. Kalau orang itu cerdas memahami persoalan ya, kalau sesuatu yang diketahui bisa dibuat permulaannya sampai nanti ada akhirnya ya, maka itu maknanya ketika akhir itu terjadi berarti ada sesuatu yang permulaan ya. Begitu juga dalam masalah terjadinya hari kiamat. Manusia ada itu kan ada proses sebelumnya penciptaan, kemudian ada manusia. Kalau ada kematian berarti kan Allah ciptakan ada kehidupan ya. Sesuatu yang berakhir itu ada permulaan. Sekarang kenapa ketika ada yang akhir ya, ini tidak kamu yakini, padahal terjadinya permulaan juga atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kamu sekarang ada, dulu nggak ada, gampang bagi Allah. Kenapa tidak yakin kalau adanya hari kiamat? Padahal sebelumnya juga ya Allah ciptakan langit dan bumi, kamu yang tidak ada menjadi ada. Bagi Allah sangat mudah mengembalikan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu zat yang sebijak-bijaknya, sebaik-baiknya penetap hukum. Ya. Ai amma huwa ahkamul hakimin alladzi la yajuru wa la yadhlimu ahadan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijaksana, maha menetapkan hukum, maha bijaksana, yang Allah tidak mungkin menyakiti, mendolimi seseorang. Wa man adalahu ayyuqimal qiyamah fayantasifu lil madlumi fid dunya mimman dzalamahu. Wa qad qaddamna fi hadithi Abi Hurairah marfu'an fa idza qara'a ahadukum wat-tini waz-zaitun fa'ata ala akhiriha alaihissallahu bi ahkamil hakimin falyakul bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kata Ibnu Katsir, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha bijaksana ya, maha bijaksana, maha adil, sehingga Allah tidak memiliki sifat kekurangan, tidak pernah dolim Allah itu. Tapi manusia yang berbuat dolim. Ketika manusia di dunia mendolimi manusia yang lain, kemudian tidak dituntut balas atau qisas di dunia, nanti dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala yang ahkamul hakimin, ada satu ruangan nanti di akhirat ya, satu ruangan untuk saling menuntut kalau mungkin belum dituntaskan di dunia. Makanya di dunia itu ada istilah islahu dzati bayin ya, harus mengislah, memperbaiki di antara dua hamba yang mungkin di situ ada perseteruan.
merasa terdolimi, maka sering-seringlah meminta maaf, kemudian meminta untuk dituntaskan, diikhlaskan persoalannya ketika di dunia. Karena kalau sampai terbawa di akhirat, Allah akan buktikan ahkamul hakiminnya Allah nanti di akhirat, ya. Makanya wan nafsu bin nafsi wal uduna bil uduni wal juruha qisas, ya. Telinga balas dengan telinga, mata dibalas dengan mata, jiwa dibalas dengan jiwa, ya. Dan di situ ada qisasnya. Makanya termasuk juga suami dan istri, ya, biasakan sebelum tidur itu ada perbincangan suami dan istri. Khawatir ada yang terdolimi di antara keduanya. Pak, sebelum kita tidur mungkin ada hak suami, hak anak-anak yang belum saya penuhi, atau mungkin ada hak suami yang terdolimi. Begitu juga sebaliknya, ya. Kalau ada perbincangan seperti itu, jika aku tidur kemudian ditidurkan selamanya dalam keadaan sudah menyampaikan, ya, tadi, ya, permintaan maafnya jika ada kedoliman di situ. Khawatir ketika meninggal tidur kemudian tidur selamanya. Bagaimana di sana ada ruang nanti antara orang yang terasa terdolimi dengan orang yang mendoliminya. Nanti akan dituntut, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, memang paling susah itu tobat. Kalau tobat kepada Allah itu gampang memang. Tobat kepada Allah itu. Karena Allah itu Maha Adil, ya. Ya Allah, saya pernah tidak sholat misalkan. Ampunilah saya ya Allah. Lupa berapa kali waktu sholat saya tidak sholat. Sekarang saya akan bertobat dan tidak akan meninggalkan lagi. Diampuni itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu urusannya, dosanya dengan Allah. Tapi kalau yang susah itu dosanya kalau kita ada hubungan dengan hak adami, dengan manusia itu, ya. Itu paling susah, apalagi berkaitan dengan terdolimi, yang mendolimi dengan yang terdolimi, ya, itu paling susah di dunia. Makanya syaratnya kata Imam Nawawi harus minta diikhlaskan. Mungkin pernah mencuri, itu kan ada hak adaminya. Mungkin pernah gibah, itu ada hak adaminya. Harus diikhlaskan, dikembalikan pada orangnya. Baru tobatnya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kalau tidak dituntaskan di dunia, disitulah Allah nanti kasih ruang membuktikan ahkamul hakiminnya Allah Subhanahu wa taala. Maha adil Allah itu. Maka ketika siapa saja seseorang di antara kalian dalam hadis qudsi ketika sholat kemudian atau ketika membacakan surat At-Tin wattini wazaitun sampai kemudian di akhir ayatnya alaihissallahu biahkamil hakimin, falyakul, maka sunnahnya selesai baca surat At-Tin, sunnahnya bala, iya ya Allah, wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku terhadap persoalan ini aku termasuk dari golongan orang yang menyaksikan. Ada kalimat, bukankah Allah ini zat yang maha bijaksana? Kemudian katakan, iya ya Allah, saya terhadap hal ini termasuk orang yang menyaksikan. Engkau adalah maha adil, ya, engkau maha adil. Ayo al-ikhwah rahimakumullah, kita lihat dalam surat 18. Surat apa itu? Al-Kahfi, ayat yang ke-50. Al-Kahfi ayat 50. Ayat 49, maaf, ayat 49. Pada hafal jamaah di sini Al-Kahfi, karena setiap malam Jumat dibacakan, ya harus dibaca itu untuk penjagaan biar diselamatkan dari fitnah Dajjal, terutama 10 awal. Tapi semuanya dibaca jauh lebih baik. Nah, pada ayat 49-nya kaitan dengan pembahasan bahwasanya alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu zat yang maha adil? Wa wudi'al kitabu, dan diletakkanlah kitab catatan setiap orang itu. Fataro, maka kamu Muhammad al-mujrimina, fataro, maka kamu Muhammad akan melihat siapa al-mujrimina, orang-orang yang mujrim. Mujrim ini istilah Al-Quran, istilah lain dari orang-orang kafir. Itu mujrim, orang yang terkumpul dosa dalam dirinya. Wa wudi'al kitabu, saya ulang lagi, dan diletakkanlah
kitab catatan amal seseorang. Fataro, maka kamu Muhammad akan melihat siapa? Al-mujrimina, orang-orang yang banyak dosa, orang-orang kafir. Kenapa mereka? Musfiqina, menggigil seluruh tubuhnya karena ketakutan yang sempurna. Nah, ada khauf, takut, ya. Ada khosyah, juga takut. Nah, musfiqin ini takutnya itu sampai badannya ngageter, ya, bergetar, ya. Kalau hujanan katirisan, kalau tiris biasa. Tapi ada yang lebih dahsyat dari tiris, namanya kabulusan, ya, sampai ngagibrik, ya, bergetar giginya juga, gitu. Dalam bahasa Arabnya mirdad. Mirdad itu kabulusan. Kalau jamal itu onta, mirdad kabulusan. Jadi onta kabulusan. Nah, ngagibrik. Nah, itu lebih dari sekedar dingin, ya. Nah, musfikin ini takut, tapi takutnya sudah sampai pada klimaksnya, ya, dan tidak ada tempat untuk menyandarkan, meminta pertolongan. Itu musfikin, ya. Kenapa? Mimma fihi, karena mereka ini melihat catatan-catatan selama hidupnya dari perilakunya yang pernah dia perbuat di dunia itu, fihi, terdapat di dalam Alkitab itu. Wa yaquluna, kemudian mereka berkata, ya wailatana, aduhai celaka kami ini, mali hadzal kitab, ini kitab catatan apa ini, gitu. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, sampai tidak tersisa yang kecil tercatat, yang besar juga kok ketahuan ada catatannya, gitu, ya. Illa ahsaha, kecuali tercatat di situ. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka si kafir ini mendapatkan ma amilu, apa yang telah mereka perbuat di dunia, hadiro, nampak jelas di hadapan mukanya. Oh, saya pernah ini, oh, saya pernah ini. Hadiro, nampak jelas. Nah, setelah itu kaitan dengan alaihissallahu biahkamil hakimin, wala yadhlimu rabbuka ahada. Tuhanmu, Rabbmu, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak punya sifat kekurangan, sifat dolim itu nggak punya. Makanya kalimatnya wala yadhlimu rabbuka, di situ pakai continuous tense, selamanya Rabbmu wahai Muhammad tidak pernah mendolimi ahadan seorang pun. Jadi kalau berbuat dosa sekecil apapun ada balasannya, dosa sebesar apapun ya ada balasannya. Amal soleh sekecil apapun ada imbalannya. Amal soleh sebesar apapun terlebih lagi ada pahalanya, ada imbalannya. Nah, Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Sampai-sampai, ya, disebutkan dalam hadis, masalah tali sendal saja ada hisabnya, ya. Kata Aisyah kan begitu. Sampai tali sandal saja ada hisabnya. Maka Nabi itu kalau sendalnya rusak, ya, beliau perbaiki sendiri, ya, perbaiki sendiri, karena itu amanat, gitu, amanat dari Allah, gitu. Sampai perbaiki sendiri oleh tangannya beliau sendiri, ya. Padahal beliau bukan manusia biasa, Rasul, ya, Rasul. Nah, ayuhal ikhwah rahimakumullah, disitulah akan terasa begitu adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Barakallahu fikum. Sebelum terakhir ada kalimat yang harus kita ingat kaitan dengan alaihissallahu biahkamil hakimin, ya. Berarti Allah tidak pernah punya sifat kurang, tidak punya sifat zalim, ya. Nah, jika seseorang itu masuk ke dalam jannah itu karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jika ada seseorang dimasukkan ke dalam neraka, itulah karena keadilan Allah. Jadi seseorang masuk surga itu dengan rahmat Allah, dan seseorang dimasukkan ke dalam neraka dengan keadilan Allah, ya. Karena Allah tidak punya sifat mendoliminya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.